Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas AALI ya 2025 Q4. Nah, teman-teman kalau ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk AALI ini adalah perusahaan yang baik. Kenapa? Karena ya dia rutin bagi dividen ya, setahun 2 kali tuh ya, dan di tahun buku 2025 dia udah bagi interim juga. Yang terpenting tadi ya 3 tahun ke belakang. Ini ya, jadi hanya perusahaan yang terbukti profit dan punya kondisi yang stabil ya, yang bisa bagi dividen gitu. Jadi ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Oke ya, kita langsung ke asetnya dulu ya, zoom. Oke, satuan jutaan. Ya, kita lihat dulu untuk kas tarakas ya yang ini. Kita lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang kas ini dia punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu ini semua. Ya. Nah, terus kita lihat untuk posisi kas tarakas ya di sini memang turun sekitar 480 miliar, turun sekitar 14% ya. Detailnya kita nanti pasti cek lagi di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita lihat ekuitasnya dulu, langsung pilih saldo laba ya yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan seumur hidupnya ya sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi si AALI gitu ya dari dulu sampai sekarang 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 18,7 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang baik. Ya, kenapa saldo labanya positif? Ya, kalau saldo laba positif, dia bisa bagi dividen. Gitu. Tentunya didukung dengan kondisi keuangan yang sehat ya. Selanjutnya kita lihat ke ekuitasnya gitu ya untuk lihat rasio dasarnya aja. 81. Oke ya, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya dia di 3,47 ya, artinya si AALI telah profit sebesar 3,4 kali modal awalnya. Jadi modal semiliar telah profit 3,4 miliar di luar dividen. Ya, udah balik modal nilainya udah di atas 1. Nah, tapi PBV-nya ternyata cukup murah ya di 0,6, potensi profitnya 65% kalau dia mencapai ke book value-nya. Ya di 12.239 ya, sekarang 7.400 per 2 Maret. Dan nilai tambahnya dia juga memang udah dihargai di bawah saldo labanya ya di 0,76. Jadi memang secara PBV ini memang terlihat sudah cukup murah ya. Cuma memang seingat saya kalau nggak salah yang sawit-sawitan kayak gini, perkebunan kayak gini memang kayak belum gerak-gerak gitu ya, belum terapresiasi oleh market. Selanjutnya kita cek ke laba ruginya, kita lihat pendapatannya dulu. Ya, ini penting untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Nah, pendapatannya si AALI ini, nah ini kok kenapa nggak keluar? 08035. Nah, udah keluar. Karena memang suka kita ya. Di sini kita lihat pendapatan dia naik sekitar 6,8 triliun setara 31%. Ya, ini bagus ya bertumbuh ya. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti kita menghitung laba bruto. Ya, ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, lewat gross profit margin gitu. Jadi misal GPM 16%, ya jual barang 100.000, ambil profit kotor 16.000 ya. Ini kita lihat pendapatan naik, gross profit juga naik ya. Bagus juga, naiknya tinggi juga ya, 38% ya, setara 1,2 triliun. Nah, jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga laba bersihnya. Ya, nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru kita mendapatkan laba periode berjalan ya, laba bersihnya yang ini. Ini adalah inti dari laporan laba rugi ya. Nah, secara PER memang ini di bawah 10 ya, cukup murah di 9,6 ya, udah mulai cukup murah. Lalu kita lihat ke arus kasnya dulu ya. Untuk arus kas kita langsung cek penerimaan kas dari pelanggannya yang ini nilainya untuk melihat jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan. Ya, dia berbeda dengan pendapatan gitu. Nah, ini kita lihat ya, pendapatan naik, penerimaan kasnya juga sama-sama bertumbuh ya, naik gitu. Nah, rasionya ini juga tinggi ya, 97% gitu ya. Ini bagus gitu, artinya customer bayar teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 97 juta. Nah, 3 juta sisa itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih perusahaan ya gitu. Karena ingat, penerimaan kas tadi kan punya fungsi untuk bayar ini semua. Nah, sekarang si penerimaan kas kita gunakan untuk bayar operasional dulu, nanti keluar net CFO yang ini gitu ya, ini nilainya positif ya, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai, jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Dan sebentar kok, ya angkanya kurang 1 ya. Jadi ini kita lihatnya bagus ya, net CFO-nya dia bertumbuh juga ya, bagus, ada peningkatan kualitas harus kas yang masuk.
Lalu kita lihat untuk aktivitas ekspansi usahanya, nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktif ya. Ya, dan memang apa namanya, kalau misalnya ini kan turun sedikit ya, apa namanya, ekspansinya, jadi mungkin enggak kurus sedikit lebih menahan enggak dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Cuman nggak apa-apa gitu ya, nggak begitu asal tahu aja gitu sebenarnya. Cuman kan gini kan kita lihatnya kalau aset tetap itu kan sebenarnya belanja modalnya gitu ya. Kalau lebih kecil biasanya mungkin lebih cenderung ke maintenance aset produktif sih biasanya. Selanjutnya untuk aktivitas pendanaannya, di sini nilainya negatif, bagus, artinya perusahaan melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen. Ya, tuh. Pelunasan pinjaman negatif, ya, bayar dividen negatif gitu ya. Dari sini kita lihat ya. Di sini ada penurunan kas terkas ya, polanya plus min dan penurunan kas terakas. Ya, gitu. Kalau yang sebelumnya ini sebenarnya lebih bagus ya, plus min dan ada kenaikan kas terakas. Ya, jadi udah bayar operasional, ekspansi pinjaman, bayar dividen, masih ada kenaikan kas terakas. Kalau yang sekarang gitu ini kan kalau negatif artinya perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Cuman ingat, kita kalau misalnya lakukan adjustment dividen kas ini nilainya positif. Ya, jadi AAL ini ya tipe perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Ya, jadi ada 4 cara perusahaan itu memperkaya pemegang sahamnya. Dengan cara apa gitu ya? Simpel, bayar dividen lebih besar, lebih sering gitu ya, terus ekspansi, terus bayar pinjaman, pelunasan pinjaman gitu ya, atau buyback saham aja ya, simpel gitu. Jadi 4 cara tersebut akan memperkaya pemegang sahamnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk resiko bisnisnya berdasarkan liquidity dan solvensinya. Kita pindahin dulu angkanya. Turun lagi ya, memang kecil sekali ya angkanya ya. Oke, di sini kita lihat untuk rasio lancarnya tinggi di 4,3, kuat gitu ya, meskipun memberikan kesan kurang produktif sebenarnya gitu ya. Lalu rasio kas juga sangat sehatnya di 1,38 gitu ya. Kita lihat untuk short term debt-nya udah nggak ada utang. Ya, kayaknya uang muka, utang usaha, akrual, utang pajak udah nggak ada utang ke bank gitu ya. Jadi ini untuk jangka pendek rendah resiko. Apalagi ini rasio kas 1,38 ya, jadi kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun 2 triliun, uang di dompet 2,7 triliun. Bisa dengan mudah dilunasi ini semua ya. Jadi jangka pendek ini rendah resiko sebenarnya. Gitu. Lalu untuk jangka panjangnya ya, ini kita pindahin dulu. Nah, ini di sini kita lihat untuk DER-nya juga rendah ya di 0,12, turun hampir setengahnya ya dibandingkan dengan periode sebelumnya nih, luar biasa. Nah, long term debt-nya di sini udah lagi-lagi udah lunas ya kayaknya semua utang-utangnya. Jadi ini perusahaan bebas utang. Gitu ya. Jadi jangka panjang, jangka pendek rendah resiko. Gitu ya untuk si Ali ini, cuma tinggal masalah harga aja cocok-cocokan. Nah, jadi setelah saya pindahkan data-data keuangannya, Ali ini adalah perusahaan yang saya rasa baiknya 3 tahun ke belakang bagi dividen, setahun 2 kali ya bagi dividen ada nilai tambah untuk memegang sahamnya. Saldo laba positif setelah profit sebesar 3,4 kali modal awalnya. Ya, PBV cukup murah di 0,6, potensi profitnya 65% kalau mencapai ke book value-nya aja ya. PER udah cukup murah di bawah 10 di 9,6, pola arus kas sangat baik ya, plus min dan ada kenaikan kas terakas dengan dividen adjustment. Ya, lalu juga untuk jangka pendek, jangka panjang rendah resiko, bebas hutang, dan ya perusahaan yang baik, terkontrol, cash flow-nya juga sehat ya. Tapi tetap aja ya teman-teman, analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi kalau prospek kedepannya silahkan teman-teman proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Dan saya di sini juga nggak bahas harga saham. Kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar ya. Dan juga untuk valuasi ya, saya cuma pakai PBV dan PER. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih canggih, lebih bagus, lebih akurat, silahkan digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.